Battle of Manila. Tahun 1945, tepatnya Februari, kota Manila yang katanya permata Asia berubah jadi total apokalips. Dalam 27 hari, lebih dari 100.000 orang tewas. Rumah-rumah hilang, gereja-gereja abad ke-16 lenyap. Semuanya dimulai pada 3 Februari 1945, pasukan Amerika berhasil menyeberangi Sungai Pasig. Memasuki minggu kedua, pertempuran pecah di Intramuros. Benteng kuno peninggalan Spanyol yang jadi garis pertahanan terakhir tentara Jepang. Mereka sudah siap dengan jebakan ranjau sampai bunker bertingkat yang mematikan. Lebih dari 90% kota hancur, bakar atau rata dengan tanah. Beban sipil di sini mencapai angka 240.000 jiwa, jumlah yang jauh lebih besar dibanding pengeboman Dresden, Coventry, atau kota-kota Eropa lainnya sepanjang Perang Dunia II. Sampai akhirnya, pada 23 Februari 1945, perlawanan Jepang berhasil dipatahkan. Laksamana Iwabuchi tewas, dan Manila resmi dinyatakan bebas. Battle of Chosin. Tahun 1950, Perang Korea baru saja meletus. Korea Utara menyerang selatan dan Amerika Serikat langsung terjun buat membantu. Awalnya aliansi Amerika-Korea Selatan menang telak. Mereka berhasil menekan mundur pasukan utara sampai hampir menguasai seluruh semenanjung Korea. Tapi Cina merasa terancam. Mereka menganggap kehadiran Amerika di perbatasan sebagai ancaman langsung bagi kedaulatan mereka. Tanpa diduga, Cina mengirim 300.000 tentaranya masuk ke medan perang. Situasi pun berubah 180 derajat. November 1950, sebanyak 15.000 tentara Amerika dan sekutunya terjebak di area Chosin. Mereka pikir kondisi di sana aman-aman saja. Saat sedang bergerak ke utara, tiba-tiba 100.000 tentara Cina mengepung mereka dari segala penjuru. Pasukan Amerika terjebak total. Tambah lagi mereka harus melawan suhu ekstrim minus 40 derajat Celcius. Tentara Cina pun memanfaatkan situasi dengan menyerang habis-habisan saat malam hari, tepat di saat cuaca paling kejam. Pada akhirnya, pasukan Amerika berhasil menembus kepungan dan mundur. Meski dianggap sebagai successful retreat, karena mereka berhasil meloloskan diri dan tidak habis total, harga yang dibayar sangat mahal. Ribuan nyawa melayang, dan ribuan lainnya harus menderita karena prospek yang parah akibat dinginnya cuaca. Battle of Saigon. Sejak 1965, Amerika Serikat sudah terlibat dalam Perang Vietnam. Mereka terjebak dalam perang yang melelahkan melawan Vietcong dan tentara Vietnam Utara. Selama 2 tahun, situasinya cuma stalemate atau jalan di tempat. Amerika sudah kehilangan lebih dari 30.000 tentara, tapi Vietcong masih terus melawan. Di Amerika, media terus mengabarkan kalau situasi di garis depan sudah membaik. Presiden Lyndon B. Johnson bahkan sesumbar kita akan segera menang. Padahal realitanya jauh dari itu. Di balik layar, Jenderal Fou Nguyen, salah satu otak militer paling jenius dalam sejarah, sudah menyiapkan rencana gila. Vietnam Utara dan Vietcong secara diam-diam menyelundupkan ribuan tentara ke Vietnam Selatan. 1968 tiba, saat itu adalah perayaan Tet atau Tahun Baru Vietnam. Tiba-tiba 4.000 tentara Vietcong menyerang Saigon dari berbagai arah secara serentak. Total ada lebih dari 100 titik lokasi yang diserang bersamaan. Pasukan Amerika di kota itu benar-benar kaget. Mereka bahkan sama sekali tidak menduga serangan skala besar ini. Meski situasi sempat kacau balau, Amerika akhirnya melakukan mobilisasi. Pertempuran di dalam gedung kedutaan besar Amerika berlangsung berjam-jam. Amerika memang berhasil memukul mundur serangan itu, tapi secara psikologis mereka hancur. Pertempuran paling brutal terjadi di Hue, kota tua Vietnam, di mana Vietcong bertahan selama sebulan penuh. Secara keseluruhan, serangan ini memakan korban yang sangat besar. Meski perang masih berlanjut sampai 1975, momentum sudah bergeser sejak hari itu. Pada akhirnya Saigon jatuh dan perang pun berakhir. Battle of Leipzig. Tahun 1813, di satu kota bernama Leipzig, sejarah Eropa dipertaruhkan. Sebanyak 600.000 tentara dari berbagai negara berkumpul dan saling hantam selama 4 hari penuh. Inilah yang dikenal sebagai Battle of Nations, atau pertempuran bangsa-bangsa, karena hampir seluruh kekuatan besar Eropa terlibat di sana. Bisa dibilang ini adalah pertempuran terbesar di abad ke-19 yang mengubah wajah sejarah Eropa selamanya. Sejak 1792, Napoleon Bonaparte, sang jenderal jenius sekaligus sosok yang haus kekuasaan, hampir menaklukkan seluruh Eropa. Ia membangun imperium yang sangat luas, tapi pada 1812 ia membuat kesalahan fatal, yaitu menginvasi Rusia. Itu adalah keputusan bunuh diri. Napoleon kehilangan lebih dari 400.000 tentaranya di tanah Rusia. Melihat kondisi Napoleon yang melemah, kekuatan besar Eropa, khususnya Austria, Prusia, Rusia, dan Inggris bersatu. Mereka menyusun rencana untuk mengepung Prancis dari segala arah dan bertemu di Leipzig. Posisi Napoleon saat itu sangat terjepit, bukan posisi yang menguntungkan.
Tapi Napoleon masih percaya diri. Ia merasa bisa menang karena dulu ia pernah membalikkan keadaan dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Namun kali ini beda. Pertahanan Prancis akhirnya rontok, mereka terpaksa mundur dan melarikan diri. Disinilah masalah besarnya. Jalur pelarian mereka hanya tersisa satu jembatan. Ribuan Prancis terjebak di sana, tewas di medan laga, atau akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan koalisi. Battle of Cape Matafan. Tahun 1941, Perang Dunia II sedang berkecamuk di Laut Tengah. Di satu malam yang menentukan, pecahlah pertempuran laut antara Angkatan Laut Inggris melawan Italia. Bagi Inggris, menguasai wilayah ini adalah harga mati untuk melindungi jalur suplai ke Mesir dan membendung pergerakan pasukan blok poros. Memasuki awal Maret 1941, Italia menyusun rencana besar. Mereka menerjunkan armada tempur yang terdiri dari 2 kapal perang, 10 kapal penjelajah, dan 9 kapal perusak. Misinya jelas, memutus jalur konvoi Inggris dan menghancurkan kapal-kapal suplai mereka. Sekitar jam 8 malam, Inggris meluncurkan pesawat tempur dari kapal induk mereka. Di sisi lain, Italia sangat tertinggal dalam hal teknologi penerbangan. Pesawat mereka sudah kuno dan lambat. Pesawat Inggris berhasil menyasar kapal perang andalan Italia, Vittorio Veneto. Sebuah torpedo menghantam lambung kapal itu. Meski tidak langsung tenggelam, kapal tersebut rusak parah dan kecepatannya turun drastis. Melihat peluang ini, armada Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Andrew Cunningham langsung bergerak untuk mencegat kapal-kapal Italia yang terpisah. Jarak antar kapal pun menipis hingga hanya tersisa beberapa kilometer saja. Dalam hitungan menit, kapal-kapal cruiser dan destroyer Italia yang tertinggal habis dibantai. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Meski Italia memiliki kapal yang lebih besar dan berat, mereka kalah telak karena satu faktor fatal. Mereka tidak punya radar. Di tengah kegelapan malam, teknologi Inggris menang mutlak. Pertempuran ini jadi bukti nyata bagaimana teknologi bisa menjadi penentu kemenangan. Battle of Okinawa. Pada April 1945, Perang Pasifik sudah berkecamuk selama 4 tahun. Jepang sebenarnya sudah terdesak di mana-mana. Tapi untuk menunjukkan kegigihan mereka, satu pulau dipilih sebagai benteng terakhir dengan satu tujuan utama, menghabisi nyawa pasukan sekutu sebanyak mungkin. Sejak 1941, Amerika Serikat terus merangsak maju. Mereka merebut kembali Filipina hingga menaklukkan Iwo Jima. Posisi mereka semakin dekat ke jantung Jepang. Okinawa menjadi target strategis berikutnya karena jaraknya hanya sekitar 560 km dari Tokyo. Jepang sadar betul akan hal ini. Jenderal Mitsuru Ushijima, komandan pasukan Jepang di Okinawa, secara realistis berkata, "Kita mungkin tidak bisa menang, tapi kita akan menyeret musuh ke neraka sebanyak mungkin sebelum kita gugur." Ushijima memimpin 100.000 tentara dan memaksa 20.000 warga sipil Okinawa untuk ikut angkat senjata. Saat 182.000 tentara sekutu melakukan pendaratan, mereka bersiap menghadapi perlawanan sengit di pantai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, pantainya kosong. Ushijima sengaja tidak mempertahankan pantai. Dia tahu pantai akan rata dengan tanah oleh artileri Angkatan Laut Sekutu. Pilihannya lebih taktis, menarik pasukan ke bukit-bukit dan membangun pertahanan berlapis di pedalaman pulau. Pertempuran ini menelan biaya yang sangat besar. Lebih dari 100.000 tentara Jepang tewas. Sementara di pihak Sekutu tercatat lebih dari 12.000 orang gugur dan 36.000 lainnya luka-luka. Pada 22 Juni 1945, Jenderal Ushijima melakukan ritual bunuh diri yaitu seppuku. Dan tak lama kemudian, perlawanan terorganisir di Okinawa berakhir.